Keluaran pasal 29 ayat 16 sampai dengan 37. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, dan kau ambillah darahnya, dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba-domba jantan. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, kau ambillah sedikit dari darahnya, dan kau bumbu pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, dan darah selebihnya kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikkan kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, dan satu roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke dalam telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya. Dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka, dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya, haruslah kau ambil dada dan domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan kursus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya, menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya, yang kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk penyelenggaraan kebaktian di tempat kudus. Domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil dari dagingnya, kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan perdamaian pada waktu mereka ditabiskan dan dikuduskan. Tetapi
orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan dan dari roti itu, sampai pagi haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah dimakan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan perdamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus, sebab orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Bapa, kami sangat percaya akan firman-Mu, dan kami tahu bahwa rancangan yang Kau berikan itu adalah ya dan amin. Kami percaya bahwa dalam firman-Mu, Tuhan, Keluaran 29 ini menerangkan tentang bagaimana cara supaya kami mengetahui tugas-tugas kami. Sekiranya Engkau yang menerangkannya, sekiranya Engkau yang membentuknya, sekiranya Engkau yang memberikan jalan terbaik, agar apapun yang terjadi, Tuhan buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, maka kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bicaralah Engkau di tengah-tengah kami, dan Engkau yang akan mengurapi lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan pesannya dan berikan jalan yang terbaik dalam kehidupan bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, temanya tetap pelayanan tanpa urapan adalah hanya aktivitas bagian yang kedua. Mari kita akan lihat ayatnya, Keluaran 29 ayat 37. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Amin. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Dari 16 sampai ke 37, jadi Keluaran 29, Keluaran pasal 29 ayat 16 sampai dengan 37 itu menerangkan tentang bagaimana kita memiliki kebenaran Allah itu disingkapkan di tengah-tengah kita. Jadi dari ayat 16 sampai ke 37 itu menerangkan bahwa kita harus menyediakan, kita haruslah kau sembelih domba jantan itu, dan kau ambil darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Itu artinya adalah kita ini, kalau zaman dulu saudara, persembahan itu ada artinya. Tetapi ketika Tuhan mati di kayu salib, maka kita tahu bahwa ayat perjanjian lama ini memperlengkapi dengan perjanjian baru. Mengenai tentang kau sembelih domba jantan itu adalah tentang bagaimana kehidupan anak Allah ya dipersembahkan oleh darah untuk disiram dalam mezbah sekelilingnya. Mezbah itu adalah, kalau kita masuk dunia roh saudara, mezbah itu adalah kehidupan kita, di mana kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi mezbah itu tempat di mana kita itu berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu di sini katakan domba jantan itu dibagi-bagi ya. Ada bagian yang dibasuh, isi perut dibasuh, betis-betis dibasuh, potongan-potongan di atas kepala dibasuh, bahkan sampai setelah itu dibakar, dan saat itu taruh di mezbah, korban bakaran, itu namanya korban bakaran. Jadi mengenai tentang perut dan betis dan juga potongan-potongan yang di atas kepala itu mengenai tentang kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita itu menyembah, saudara, kita menghadap Tuhan dalam mezbah, kita berdoa, kita menyanyi, kita muji Tuhan, itu memang benar-benar kita dipersiapkan hidup kita. Jadi jangan asal-asalan hanya datang ya, kita ke ibadah datang itu akan sia-sia. Jadi
kita akan memakai persembahan bakaran itu, di mana hidup kita ini percaya bahwa Tuhan mati di kayu salib untuk hidup kita, dan dia dikubur 3 hari kemudian dia bangkit. Itu dalam dunia roh, saudara. Kemudian di sini dikatakan bahwa kalau kita itu menyembah sungguh-sungguh dan kita percaya bahwa kematian Tuhan itu mengangkat kita, maka persembahan yang kita berikan itu, baik itu lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, itu akan berbau harum. Nah sekarang bagaimana caranya Bu, korban api-apian yang bagi Tuhan itu berkenan berbau harum? Bukan baunya harum gitu ya. Kalau zaman dulu memang dikasih rempah-rempah terus dibakar sampai naik ke hadirat Tuhan, berbau harum. Kalau sekarang kan enggak seperti itu, saudara. Berbau harum itu adalah langkah kita sebagai hidup kita sebagai anak Allah. Kalau langkah kita menyembah, saudara, terus pikiran kita enggak pas, marah, jengkel, ya, terus gondok, nah itu enggak bisa masuk, ya. Makanya kalau kita datang kepada Tuhan itu benar-benar membuka hati supaya korban bakaran api-apian itu berkenan di hadapan Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, saudara, kita tahu bahwa korban bakaran yang diberikan kepada Tuhan itu dalam hidup kita itu adalah persembahan Tuhan mati di kayu salib, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan dahsyat. Itu pun, saudara, sesuatu yang dahsyat itu adalah sesuatu yang membuat kita itu selamat. Ya. Makanya ada satu nyanyi mengatakan bahwa katakan Yesus terbesar. Apalagi? Katakan Dia cintaku. Kenapa? Dia sembuhkan, Dia ampuni dan Jadi itu kita yakin bahwa kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Dia sangat mencintai kita dengan penebusannya, kebangkitannya, maka kita akan tahu bahwa kesembuhan ada di pihak kita, bahkan pengampunan ada di pihak kita. Apa kesembuhan? Kesembuhan itu adalah dari kehidupan ekonomi kita yang tidak mampu, Tuhan angkat perlahan-lahan, bukan disulap. Kalau toh itu buta bisa melihat, itu bukan sulap, itu mujizat. Tapi kita bukan menunggu mujizat, tapi kita menunggu hadirat Tuhan mau apa dalam hidup kita. Jadi kita harus mengalir, ya. Kesembuhan di dalam batin kita. Mungkin kita merasa dilukai terus, ya. Mungkin kita merasa disisikan, mungkin kita merasa didiemno, tapi kita tahu bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi kalau kita bilang, aku seneng loh ya, kamu bisa datang, itu hanya sebagai pelengkap saja. Tapi sesungguhnya Tuhan itu hadir ke dunia, Dia menemani kita pada saat kita merasa terluka, Dia akan sembuhkan. Ada lagi kesembuhan itu mengenai tentang kehidupan kita yang tidak pede, ya mungkin kita minder, kita merasa sesuatu yang tidak pas gitu. Tuhan berkata bahwa kesembuhan itu akan ada di pihak kita, asal kita percaya terus, pandang salib itu, karena di sanalah kamu akan menemukan karya Tuhan. Amin. Apakah sudah tahu bahwa hari-hari ini kita sibuk? Pernah enggak sudah ngalami bahwa sekarang ini berubah? Halo? Berubah enggak sekarang? Cuacanya, keadaannya, ya, kepribadian kita. Jadi kayak semuanya tuh kayak, kalau kita mikir sendiri, aku kok dewean, intinya gitu ya. Tapi ketika kita tahu katakan Yesus terbesar ini, kita merasa bahwa seperti bunga yang alum itu disiram. Kita itu tahu bahwa kesembuhan itu ada di pihaknya. Pengampunan kita itu tidak bisa 24 jam hidup suci, tapi dengan pengampunan itu kita merasa ada pertolongan Tuhan memberikan kekuatan. Kalau kita imani semua itu, maka terjadilah ini. Katakan Yesus yang nomor 2.
Katakan Yesus terbesar. Yesus terbesar. Diimani ya. Katakan cintaku, Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan rubah. Tidak sama di sini saya. Makanya saya bingung, tidak sama. Saya tidak seberapa hafal pujiannya, tapi saya tahu bahwa sentuhan perkataan itu membawa berkat buat kita. Amin. Jadi saudara jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi ketika saudara merasa sendiri kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Amin. Jalan-jalan Tuhan itu tidak bisa dipakai dengan logika, tetapi ketika Tuhan bekerja di atas kita, Dia akan berkuasa. Makanya di sini katakan, kemudian haruslah kau ambil domba jantan lain. Ini yang domba jantan lain adalah kepribadian kita. Haruslah Harun dan anaknya. Harun dan anaknya adalah orang pilihan Allah. Kita ini orang pilihan Allah. Meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu, mengatakan tentang bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian sembelilah domba jantan, ambillah sedikit darahnya, bumbulah pada cuping telinga. Itu menandakan cuping telinga kanan dan juga cuping telinga kanan anak-anaknya dan ibu jari, ya, tangan kanan dan ibu jari tangan kaki, ya, ibu jari kaki. Itu menandakan tentang perjalanan hidup kita, saudara. Telinga, tangan dan kaki. Ini perjalanan dalam hidup kita. Jadi mari kita imani bahwa kemanapun kita melangkah, saudara, kita minta supaya darah Yesus itu mengalir, menyirami mezbah hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Kemudian haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di mezbah dan diambil minyak urapan. Mengapa kita ambil di mezbah dulu? Karena awal mulanya Tuhan sudah mati, sudah memberikan semuanya hidup kita, maka hidupnya kepada kita. Makanya mezbah itu menandakan tentang kebenaran Allah itu ada di dalam mezbah itu. Ambillah minyak urapan itu, percikan kepada Harun, kepada pakaiannya, dan juga kepada anak. Mengapa pakai pakaian? Pakaian itu adalah penyembahan. Jubah itu menandakan tentang jubah kemuliaan. Ya, kalau kita mendapat urapan dari Allah, maka orang kalau mendapat urapan dari Allah, dia bisa berbahasa roh. Orang yang mendapat urapan dari Allah, dia memakai jubah kemuliaan, dia bisa menyembah, memuji, dan juga menyanyi dengan urapannya. Jadi beda, saudara, dengan mimpin pujian tanpa ada urapan, dengan kita khotbah tanpa ada urapan, itu beda. Makanya kita harus tahu bahwa urapan Allah itu bekerja ketika Dia ada bersama kita. Amin. Saya sudah baca ini, saya bilang gini, Tuhan rumit loh ini Tuhan, diulang-ulang pusing saya gitu ya. Tapi Tuhan bilang pelan-pelan aja, aku yang akan terangkan. Jadi ini saya pukul 2:30, jam 3 saya dapat ini, bukan pangsit tapi dapat hikmat dari Tuhan, diterangkan satu-satu. Jadi saya bisa mengerti, makanya saya bisa menyampaikan firman ini kepada saudara semua. Jadi haruslah kau ambil sedikit darah ada di mezbah itu dan minyak urapan, percikan kepada Harun dan pakaiannya, juga kepada anaknya dan pakaiannya, maka ia akan kudus. Dan pakaiannya dan juga anaknya, pakaian anaknya akan kudus. Jadi itu maksudnya adalah hadirat Tuhan itu akan turun di tengah-tengah kita. Kemudian domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya. Lemak itu adalah penyembahan pujian. Jadi katakan Yesus terbesar, itu lemak, saudara. Saudara menyanyi itu ada satu bagian lemak. Kalau saudara mengimani, lemak itu menjadi bagian hidup kita. Ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya,
lemak yang melekat padanya paha kanan, sebab itu domba jantan persembahan pentabisan. Jadi kalau kita mendapat lemak, mendapat urapan lemak itu hadirat Allah turun, maka Tuhan Yesus persembahan tabisan itu akan terjadi. Jadi orang kalau sudah menjadi pelayan Tuhan kan ditabiskan, saudara, kalau secara kasat mata. Tapi Tuhan pun mentabiskan di sini. Jadi kita tidak perlu minta Tuhan ditabiskan, tapi suatu saat Tuhan akan mentabiskan kamu. Sekarang kita lihat apa aja ya pentabisan itu. Kau ambillah juga 1 keping roti. Jadi saudara, kalau orang masuk dalam pentabisan itu harus mengambil keping roti, itu adalah melambangkan tentang tubuh dan darah Yesus. 1 roti bundar yang berminyak dan 1 roti tipis dari dalam baku berisi roti yang tidak beragi. Itu menandakan tentang penebusan yang ada di hadapan Tuhan, tentang tubuh Kristus. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pentabisan itu, kita akan menerima tubuh Kristus dan darah Kristus. Itu intinya kayak gitu. Kemudian sini haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan. Jadi ini diterima sudah. Telapak tangan Harun ke atas telapak tangan anak-anak. Haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Jadi inilah Tuhan tak serano. Ketika kita menyanyikan lagu ini, saudara, katakan Yesus terbesar, itu kita mempersembahkan hidup kita, itu sama saja dengan persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itu pasti. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah. Jadi kalau sudah kita terima, kita bakar, itu menandakan tentang bagaimana Allah bekerja sebagai persembahan Harun di hadapan Tuhan, persembahan yang harum. Jadi itu ada umpama orang tuh tabur tuai, saudara. Kita menabur, kuasa Allah bekerja, kita terima, hingga akhirnya ada penuaiannya di sini. Itulah korban api-apian. Api-apian adalah hadirat Tuhan turun. Makanya kalau orang yang sudah dikasih hadirat Tuhan turun, dia tidak akan ngomong yang aneh-aneh, saudara. Ya nggak curigaan, nggak cemburuan, gitu. Jadi dia lebih plong, pasrah, urusannya sama Tuhan. Itu gitu ya intinya. Jadi selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan. Dada ini adalah menandakan tentang power, ya, adalah bagian pentabisan Harun, dan ku persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah bagian untukmu. Dada itu adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi enak tidak enak, pokok pelayanan. Enak tidak enak, pokok aku anak Tuhan. Enak tidak enak, pokok aku jalani hidup ini. Enak tidak enak, terima uang tidak terima uang, pokoknya aku betul-betul bekerja. Intinya kayak gitu. Jadi ini tanda, dada ini tanda tentang power kita. Kamu jadi apa? Kalau kamu jadi masih muda, powermu harus bekerja giat. Gitu. Ada satu kesaksian, saudara, ya. Dia ada di luar pulau. Anaknya masih muda dan dia bilang, aku di sini ini sendiri. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, loh kamu sendiri kan bersyukur dong. Jadi kamu kan jadi dewasa. Saya bilang gitu. Aku percaya sama Tuhan, tapi aku tidak tahu rasanya kayak apa Tuhan mimpin. Ya sudah kamu puasa, saya bilang gitu. Hanya dia puasa, dan saya tidak tahu sampai seberapa dia puasa. Saya cuma bilang gini, ayo doa. Kok Tuhan tidak bilang apa-apa ya? Tuhan bilang bahwa kamu itu sangat dikasihi Tuhan. Berarti kamu terus jalankan terus, tetap dekat sama Tuhan, jangan emosian ya. Ya, nah. Karena dia suka melihat lautan, saudara, akhirnya dia menyelam. Terus pada waktu dia menyelam, dia itu bilang gini sama Tuhan, karena dia ingat, kamu kalau ada apa-apa harus berdoa, hadirat Tuhan akan turun, persembahan mezbahmu itu akan menyala. Kalau sudah menyala, kamu bisa mengerti bagaimana Tuhan mau bicara padamu. Nah, akhirnya dia lakukan itu, pasti. Kalau enggak kan enggak ada penuaian, saudara. Akhirnya pada waktu dia sudah menyelam, dia sangat menyenangkan. Semua ikan apa, semua kerang-karang apa, semuanya bagus katanya. Bagus dan tak foto-foto sudah. Tapi ketika aku mau naik ke atas, ada satu ajakan, ada sesuatu yang membuat saya jangan pergi ke atas dulu. Terus aku berdoa lagi, Tuhan apakah ini kehendak-Mu? Tapi aku merasa nyaman. Jadi aku tunggu
ternyata ada penyu yang jalan, penyu. Itu kesukaan, binatang kesukaanku. Aku sampai terheran-heran, Tuhan itu ternyata bisa bicara. Loh, memangnya Tuhan tidak bisa ngomong sama manusia? Bisalah dengan banyak cara. Intinya gitu. Jadi misbah yang menyala itu ya menandakan tentang bagaimana Tuhan itu memberikan bagian powermu sebagai dada. Kok ambil dada domba, jantan itu dadanya. Jadi itu maksudnya ada power. Kamu ada power nanti. Itu hanya sebagian sesuatu yang indah. Nanti kalau kamu sudah tahu lagi, lebih luas lagi, kamu lebih tahu dan lebih lebih mengerti ke depanmu bagaimana. Ya, aku tak mau belajar. Nah, jadi pada intinya saudara, kalau pentabisan kehidupan kita ini, kita harus perlu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan mikirin sing ndak-ndak, tapi pikirin satu aja, kamu harus belajar untuk mendekat pada Tuhan. Kenapa? Itulah yang menjadikan bagian Harun, anak-anaknya menetap berlaku selama-lamanya menjadi orang Israel, menjadi orang pilihan Allah. Dan keselamatan itu menjadi bagiannya. Kenapa? Karena itu adalah persembahan khusus. Jadi kalau sudah menyerah itu kan sembuh karemu, tak serano mbek Tuhan. Itu kan sudah menyerah. Berarti itu adalah poin yang terbesar, power yang terbesar yang Tuhan pakai, pakaian kudus kepunyaan Allah diberikan kepada kita. Nah, itulah yang harus kita tahu. Kenapa di sini dikatakan harus 7 hari lamanya harus kamu pakai pakaian itu. Kenapa harus mengenakan pakaian 7 hari? Itu adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan urapan Allah, jangan cuma hari Senin sama Rabu atau hari Minggu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini harus dihidupkan terus. Kalau enggak, maka hidupmu akan sia-sia. Kamu akan ngedrop lagi. Makanya di sini katakan ulang lagi, domba jantan persembahan pentabisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Jadi itu menyatu dengan Tuhan. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu menyatu sudah dengan urapan Allah. Dan roti itu yang ada di bagu itu juga kemah pertemuan. Jadi kalau kita sudah masuk dengan tubuh dan darah Yesus, itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Makanya kalau kita masuk di dalam perjamuan suci, itu adalah pertemuan dengan Tuhan, saudara. Tapi kita kadang-kala nggak seperti itu. Nah, itu yang harus dihapus. Kita harus bilang bahwa ini pertemuan aku dengan Tuhan. Amin. Kita harus siapkan hati kita. Kenapa? Karena ini mengadakan suatu perdamaian yang luar biasa. Ya. Kalau kita ada damai sejahtera hidup kita akan menjadi nyaman. Tapi kalau kita tidak ada damai sejahtera, kita akan capek sendiri, saudara. Kenapa? Karena anak Allah itu akan memberikan kekuatan dan penyucian dalam diri kita. Dia akan menebus hidup kita. Kesalahan-kesalahan kita ini Tuhan ajarin kita untuk tidak ke sana. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati kayu salib, dikubur dan bangkit, kuburnya kosong, itu membuktikan dia hidup. Ini katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Kenapa? Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Kenapa dia hidup? Benar. Sebab dia hidup, tak gentar. Amin. Karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Seluruh dunia ini tahu bahwa hari kebangkitan ada. Tapi bagaimana kamu? Apa kamu hanya pokoknya Tuhan bangkit? Jangan, saudara. Kamu harus merasakan bahwa Tuhan bangkit dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan ubah hidup kita. Karena di sini dikatakan haruslah mereka memakan semua itu dipakai untuk mengadakan perdamaian.
Jadi kalau kita menerima itu perdamaian di dalam hidup kita ini akan nerimo saja. Ya, kita tidak akan marah, tidak akan benci, tidak akan merasa berubah atau apa, tetapi kita akan menjadi disatukan. Karena apa? Karena ditabiskan, dikuduskan itu adalah orang awan tidak akan tahu. Orang dunia tidak akan tahu. Tapi kalau kamu tahu di dalam Tuhan ada pentabisan, ada kemurahan Tuhan turun, ada berkat Tuhan turun, ada perjamuan kudus di situ, maka persembahan itu menjadi indah di pemandangan Allah. Jadi jika ada yang tinggal dari daging persembahan pentabisan itu dan rotinya sampai pagi haruslah dibakar. Itu menandakan bahwa hidup kita yang sekarang ini, saudara, hidup yang lama harus dibuang. Kita hidup menjadi hidup yang baru, sehingga perbuatan kita berkenan di hadapan Allah. Tiap hari kita harus mengelola seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa. Itu menandakan bahwa setiap kali kita mengakui, aku bersalah ini Tuhan, aku bersalah, itu lebih bagus. Kenapa? Karena disitulah mezbahmu akan disucikan. Amin. Kita akan mengadakan perdamaian, kita mendapat pengurapan yang kudus. 7 hari lamanya, ulang lagi, 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Kalau tadi 7 hari itu untuk mempertahankan supaya kita kudus. Kalau ini ada perdamaian dari mezbah itu, haruslah engkau menguduskan, maka mezbah akan menjadi maha kudus, menjadi maha kudus, mahal, saudara. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, seperti itu. Jadi tingkat peringkatnya itu ada, saudara. Kalau hidup kita ada mezbah yang maha kudus, setiap orang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Jadi kita ini benar-benar dipakai Tuhan sebagai alatnya. Marilah kita mengimaninya bahwa dalam perjalanan hidup kita ini jangan sampai kita salah lengah atau kita sadar kita tidak boleh tetap startnya vakum. Ya, terus gak apa-apa, nanti lek boto ae nyari Ibu Titi. Oh, nanti lek ada perlu nih, nah itu tidak boleh ya. Kenapa? Kalau kamu tidak setia, saudara, bukan setia dengan saya ya, dan kamu tidak pelepasan tiap hari, kamu akan jadi sumpek, saudara. Terus gimana kalau yang di luar pulau ini tadi kan ya, aku tidak bisa ke sana, tidak apa-apa. Kalau kamu datang, kamu ikut toh. Karena kan Tuhan tahu, kamu tidak mungkin datang setiap hari Senin dan Rabu. Intinya gitu. Jadi marilah kita berkata pada Tuhan bahwa saya mau Tuhan untuk masuk dalam altar-Mu yang kudus. Saya mau Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ya. Kenapa? Kalau kita masuk memuji-muji Allah, kita menjadi kudus dan ditahirkan hidup kita. Tahu tahir? Hidup yang lama dibuang, selalu ada kebahagiaan. Pembantu saya setengah bulan tidak ada, saudara. Jadi saya itu vakum di rumah. Selama di rumah itu benar-benar Tuhan ajarkan saya untuk begini, untuk begini. Secara logika saya tidak kuat, secara roh saya dipimpin oleh Tuhan. Jadi saya yakin bahwa apa yang saya lakukan ini Tuhan beserta saya. Kalau tidak mungkin, saudara. Itu yang membuat saya bangga bersama Tuhan. Kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Amin. Mari kita imani. Ada satu nyanyian katakan, kini saatnya berdiri di altarnya. Kenapa? Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Saya nyanyi itu, cucu saya bengong, saudara. Terus saya masuk dalam hadirat Allah menyanyi dengan bahasa malaikat.
Dia juga bengong. Setelah selesai dia tanya yang kecil, itu tadi kata-kata bahasa apa, Mama? Itu bahasa malaikat, bahasa roh Allah. Oh, bisa sekolah enggak itu? Enggak bisa. Itu bahasa roh yang dinyanyikan. Jadi kalau Allah yang bekerja, bahasa roh masuk. Aku mendengarnya tuh aku bisa nangis ya, karena itu urapan Allah bekerja. Jadi kalau kita itu masuk dalam pujian, doa, itu bisa menyentuh siapapun, saudara. Tidak peduli itu anak kecil, tidak peduli itu orang dewasa, tidak peduli itu siapapun. Dan saya ingat itu, saya ketika nyanyi satu pujian, ada satu kesaksian yang saya tidak lupa, ya, di luar negeri. Binatang itu pun juga merasakan hadirat Tuhan ketika saya memuji. Jadi kalau kita memuji sudah dengan lebih sungguh-sungguh, maka hadirat Tuhan itu akan merasuk, ya tadi, dia akan menjamah kita, mengurapi, dan kita merasakan tubuh dan darah Yesus mengalir, dan itu akan mengurapi orang di sekeliling kita. Dan kita tidak boleh masuk di dalam kesalahan terus. Contohnya, saudara, orang manusia kan seringkali ada kesalahannya. Suatu hari saya punya kesalahan, dan itu saya sangat menyesal sekali, karena saya terlalu emosi dengan kata-kata yang tidak baik. Setiap kali saya memuji itu langsung aja terbayang seret gitu. Terus saya gini, kalau saya tidak mau bergerak dan tidak mau ngelepas itu bayangan, saya tidak akan puas dengan hadirat Tuhan. Itu saya jalani. Akhirnya saya puasa 40 hari. Tapi di dalam pikiran saya itu selalu ada tuh. Kadang tiba-tiba aja, ini loh kamu kena marah kayak gini. Nah akhirnya saya bilang gini, Tuhan, kalau saya pikir timbang-timbang, aku gak salah kok, intinya gitu. Nah, kalau kamu sudah menimbang-nimbang gitu, itu bahaya. Itu namanya luka batin. Jadi kamu harus bisa ngelepas. Akhirnya sudah, saya lepas saja Tuhan. Saya tahu bahwa masuk hadirat Tuhan itu harus melucuti seluruh yang ada. Beban-beban dibuang. Seperti tadi firman Tuhan, kamu harus mempersiapkan ya, dada apa-apa, tadi kan ada itu, dipotong ini, ambil apanya, umbai hatinya, lemaknya, itu menandakan tentang penyerahan itu penuh, jangan setengah-setengah. Kalau enggak, kita enggak punya jubah kemuliaan Tuhan, kita enggak punya pentabisan dari Tuhan, kita enggak punya urapan dari Tuhan, perminyakan dari Tuhan, kita juga tidak punya masa depan kita bersama Tuhan. Jadi kan percuma. Nah itu yang harus kita jalankan dengan iman bahwa Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Ya, suatu hari ada seorang yang berkata gini, saya itu menyesal karena saya punya kesalahan. Jadi saya ambil foto orang itu dan saya doakan supaya dia itu sampai di tujuan dengan selamat. Terus orangnya di mana? Saya bilang gitu, sudah meninggal. Hah? Terus? Ya terus kamu doanya gimana? Ya aku minta supaya Tuhan pimpin supaya masuk ke sana. Loh ngapain? Tuhan itu lebih berkuasa atas kamu. Jadi kalau orang ini sudah meninggal, sudah tidak ada hubungan dengan kamu, putus hubungan. Jadi kamu berdoa untuk ke depan, dan kesalahan yang kamu punya itu harus diputus. Tapi selama ini aku merasa nggak enak itu. Nah karena perasaanmu yang main, jiwamu, pikiran, hati, perasaan main. Sekarang harus diputus. Kalau kamu tidak akan bahagia hidup. Nah, hanya dengan seiringnya waktu, ya lama sampai dia bermimpi, yang meninggal itu bermimpi macam-macam, ketemu ini, ketemu. Saya bilang itu setan, berusaha untuk mengacaukan hidupmu supaya kamu tidak ada damai sejahtera. Putus bilang kalau mimpi bangun putus Tapi aku lupa, ya sudah putus 40 hari itu terus gangguannya itu terus. Dan enggak gitu, tiba-tiba lampu pecah, tiba-tiba kaca pecah gitu. Jadi aneh-aneh tuh.
Akhirnya dia bilang, sudah Tuhan, aku berserah kepadamu. Nah, pada saat berserah itulah suasana surga turun. Waktu kita telepon, pintu belakang tuh besar saja, itu buka, itu dalam roh saja. Begitu buka, para malaikat itu masuk. Kenapa kok tidak di atas? Ternyata Tuhan berkata bahwa di belakang itu memang ada rohnya. Dia perangi dulu, baru dia lewati situ. Itu menunjukkan bahwa anugerah Allah itu lewat peperangan itu pasti ada kemenangan, dia masukin gitu. Bisa kan? Begitu dia menyembah. Hadirat Tuhan itu terang benderang. Saya melihat gitu benderang sampai tembus kemana-mana, itu berapa meter dari rumah itu terang benderang. Saya itu kita bilang sama Tuhan, apa yang saya lakukan dalam hati saya? Tuhan cuma bilang menyembah terus sampai setengah jam, tidak 1 jam kita menyembah di dalam telepon. Dibukanya semua anugerah Allah besar, dia tunjukkan semua, ini loh kamu begini. Dia sampai nangis geru-geru karena dia percaya dibuka semua yang tersembunyi. Selama kamu punya tersembunyi hal ini, kamu tidak akan bisa. Banyak hal yang diselesaikan, ada beberapa hal. Oke, selesai. Hanya dia bilang sukacita ada di dalam hidupku. Nah, itulah saudara. Kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, pasti Tuhan buka semuanya. Kelemahanmu, kekuranganmu, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kuat imanmu saudara, karena ini masa paceklik. Saudara jangan kaget dengan berita-berita yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan bersama kita. Amin. Ya. Itulah firman Tuhan. Saya mengundang tim musik dan tim penari untuk maju ke depan. Besok hari Rabu kita akan perjamuan suci ya saudara, karena saya berharap dengan perjamuan suci itu kita akan mengadakan pengakuan dalam hidup kita untuk menyelesaikan masalah kita masing-masing, supaya Tuhan memberkati hidup saudara, memberkati langkah saudara, dan mengangkat hidup kita menjadi indah di pemandangan Allah. Tetap ada konseling ya saudara. Terima kasih Tuhan. Inilah tubuh roh jiwa kami. Kami datang sujud menyembah-Mu. Kami tahu bahwa rancangan-Mu itu lebih indah. Kami datang menghampiri-Mu ya Allah. Kami berseru kepada-Mu. Kami mengaku Tuhan bahwa Engkau-lah di atas segalanya. Sujud kami Tuhan. Mari saudara kita akan bangkit berdiri, kita masuki pelataran Tuhan, buka hatimu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sangat bersyukur Tuhan karena firman-Mu mengajarkan kita untuk betul-betul mendekat kepadamu. Kami harus memiliki lemak yang Kau berikan pada kami. Kami harus memiliki domba jantan, memiliki power yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahkan Engkau mentabiskan hidup kami, tubuh roh jiwa kami.
Kami rindu Engkau yang membuka jalan lebih lanjut lagi, agar kami tahu masa depan kami, agar kami tahu masa depan anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami, agar kami tahu Tuhan anak dan mantu kami diberkati. Maka itu biarlah roh yang di dalam Engkau lebih dahsyat. Terima Tuhan persembahan kami oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib. Kebangkitan Tuhan mengangkat kami, kebangkitan Tuhan memberikan kami kekuatan, kebangkitan Tuhan membawa kami mendapat kemenangan. Maka itu kami percaya, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rohanimu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua, taruh di dada oleh bilur-bilurmu di atas kayu salib, dan kebangkitanmu membawa kemenangan. Sebentar kami akan berdoa untuk doa persembahan Tuhan yang dibawakan oleh Yohanes. Sekiranya Engkau mementeraikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah serahkan semuanya, dalam istilah-Mu kami percaya.